Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Bisnis Internasional dengan dosen pembimbing yaitu Bu Christina Anissa MBA akan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema Sistem Moneter Internasional yang beranggotakan yaitu Siti Amalina Solehah 1901010065, Puji Agustina 1901010069, Dwi Setiarini 1901010070, Dia Safitri 1901010074, Abirama Arya Putra 1901010076, Nurul Aini 1901010093 dan juga Nurbaiti dengan NPM 1901010096. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian sistem moneter internasional. Sebelumnya, ekonomi internasional adalah suatu kajian yang mempelajari sistem perekonomian dalam lingkup global. Ekonomi internasional memiliki prinsip-prinsip yang digunakan oleh suatu negara untuk membangun kesejahteraan serta mendukung perkembangan negara ke arah yang lebih maju. Kemudian, oleh Dominic Salvatore 2013 dalam tulisannya yang berjudul The International Monetary System, Past, Present, and Future menjelaskan sistem moneter internasional merupakan suatu aturan, fasilitas, serta organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam sistem transaksi ataupun pembayaran dalam level internasional yang dikutip dari buku tersebut yaitu Salvatore 2013. Kemudian untuk pembagian sistem moneter internasional, pembagiannya ada dua jenis sistem moneter, yaitu diklasifikasikan berdasarkan sistem nilai tukar, penetapan standar, serta aturan mengenai cadangan aset yang ada dalam suatu negara. Yang pertama, yaitu Fixed Exchange Rate, yaitu kurs tetap merupakan sistem nilai tukar di mana Central Bank sebagai pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara dengan menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain. Nilai tukar tersebut ditetapkan pada tingkat tertentu dengan tidak melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Kemudian ada Floating Exchange Rate, yaitu sistem kurs bebas atau mengembang dalam suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi oleh atau ditentukan oleh kekuatan pasar. Penawaran dan permintaannya pada mata uang asing akan menetapkan nilai mata uang itu sendiri. Sistem ini bersifat bebas atau akan selalu berubah sehingga bagi para peserta pasar valuta asing harus terus mengamati perkembangan yang terjadi pada kurs mata uang asing tersebut. Baik, selanjutnya saya, Puji Agustina, NPM 0069 akan menjelaskan tentang kurun waktu pra-perang dunia. Sistem yang berlaku pada masa ini adalah sistem standar emas. Sistem ini memegang rekor dalam lamanya berfungsi. Sistem standar emas lahir sebagai hasil evolusi praktik-praktik melaksanakan transaksi ekonomi internasional dan transaksi antar negara. Sistem standar emas dimulai tahun 1970. Dalam sistem standar emas, kurs valuta asing relatif stabil dapat berubah di sekitar titik paritas arta-yasa dan dibatasi oleh ekspor mints dan impor emas. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan sistem standar emas. Yang pertama, stabilnya kurs valuta asing. Kurs yang terjadi selalu berada di sekitar kurs paritas arta-yasa, yang tingginya tidak berubah-ubah. Kurs tersebut bisa bergerak ke atas dan ke bawah meninggalkan kurs arta-yasa. Akan tetapi, kurs tersebut dibatasi oleh titik ekspor emas dan titik impor emas, yang pada kenyataannya dalam praktek jaraknya dapat dikatakan sangat sempit. Yang kedua, dalam sistem standar emas, defisit atau surplus neraca pembayaran berlangsung tidak berlarut lama, melainkan secara otomatis menyusut untuk kemudian kembali ke keadaan seimbang lagi atau biasa disebut mekanisme aliran emas harga. Kemudian kelemahan sistem standar emas. Yang pertama, stabilitas dalam kurs biasanya diikuti oleh ketidakstabilan dalam tingkat harga. Dengan stabilnya kurs falas, disequilibrium neraca pembayaran mengakibatkan aliran emas masuk atau keluar berimbas naik turunnya uang beredar akan langsung menimbulkan gejolak tingkat harga. Yang kedua, mekanisme
penyeimbang kembali neraca pembayaran dalam hal praktik sering tidak lancar. Hal ini dikarenakan pemerintah yang bersangkutan tidak mematuhi aturan sistem standar emas, justru cenderung menghalangi seperti menghalangi turunnya jumlah uang beredar dengan berbagai kebijakan moneter seperti mempermudah atau meringankan syarat perkreditan rasio cadangan wajib di bank. Kurun waktu antar perang dunia. Terdapat poin-poin penting pada masa ini, di antaranya sistem standar emas berhenti berfungsi karena gejolak Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Kemudian menyebabkan terputusnya semua mata rantai hubungan antara sistem moneter dan sistem harga negara yang satu dengan negara yang lain. Kemudian perkembangan harga-harga, kesempatan kerja, gejala-gejala dan kegiatan ekonomi bergerak sendiri dengan perbedaan yang cukup besar. Kemudian banyak negara yang mempraktekkan sistem pengawasan devisa. Dalam hal ini, kurs valuta asing tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi ditentukan oleh pemerintah. Kemudian terjadi inflasi yang tinggi. Dikarenakan pemerintah saat itu banyak menggunakan kebijakan anggaran dan cadangan falas untuk membiayai perang. Kemudian, beberapa negara terpaksa melepas status kreditur menjadi debitur. Selanjutnya ada standar emas klasik pada tahun 1875 sampai dengan 1914. Standar emas internasional dikatakan ada jika kebanyakan negara utama memenuhi syarat. Yang pertama, hanya emas yang dijamin dalam pembuatan uang logam yang tidak dibatasi. Kedua, ada dua cara konvertabilitas antara emas dan mata uang nasional pada rasio yang stabil. Kemudian yang ketiga, emas mungkin secara bebas diekspor dan diimpor. Kemudian yang keempat, di bawah batas standar emas, ketidakselarasan kurs tukar secara otomatis akan dikoreksi dengan arus emas lintas batas. Kemudian yang terakhir, ketidakseimbangan pembayaran internasional juga akan terkoreksi secara otomatis. Selanjutnya, sistem moneter internasional pasca Perang Dunia. Yang pertama, sistem Bretton Woods tahun 1946 sampai dengan 1972. Yang kedua, sistem kurs mengambang terkendali yang menggantikan sistem Bretton Woods sehingga sekarang masih dalam pemakaian. Pada masa pasca Perang Dunia Pertama, maka terbentuklah 3 lembaga ekonomi internasional, diantaranya 1. IMF atau International Monetary Fund. Perhatian utamanya adalah bidang keuangan internasional yang meliputi menetapkan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, dan membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran. Yang kedua, IBDR atau International Bank for Reconstruction and Development, di mana perhatian utamanya mengenai investasi internasional. Yang ketiga, International Trade Organization atau ITO. Perhatian utamanya meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia melalui peningkatan volume perdagangan dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Selanjutnya adalah keuntungan sistem Bretton Woods. Tujuan IMF untuk memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF. Yang kedua, untuk memperluas perdagangan dan investasi dunia. Yang ketiga, untuk memajukan stabilisasi kurs valuta asing. Yang keempat, untuk mengurangi dan membatasi praktek-praktek pembatasan terhadap pembayaran internasional. Yang kelima, untuk menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam pinjaman jangka pendek ataupun panjang. Yang keenam, yaitu untuk memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. Yang kedua, nilai paritas mata uang. Sistem Bretton Woods sering disebut dengan kelompok sistem standar dolar emas atau Gold Dollar Standard System, yang memiliki makna bahwa dolar dan emas dipergunakan sebagai tonggak penilaian terhadap mata uang negara anggotanya. Oleh karena itu, semua mata uang nilai paritasnya dinyatakan dalam mata uang US dollar. Maka mata uang US dollar dalam istilah teknisnya dapat berfungsi sebagai numerair. Selanjutnya yaitu kuota dan drawing right. Apa itu kuota dan drawing right?
Dalam mengatasi kekhawatiran akan timbulnya gejala terlalu sedikitnya cadangan internasional dunia untuk masa pasca Perang Dunia Kedua, dari kekhawatiran tersebut, maka pendiri IMF telah memperhitungkan hasil pemikirannya yang dituangkan dalam pasal yang mengatur tentang kuota dan drawing right dan membantu memperbesar pemenuhan kebutuhan akan cadangan internasional. Sistem keuntungan internasional pasca Perang Dunia. Sistem kurs mengambang terkendali. Dengan demikian, sistem Bretton Woods merupakan sistem ini merupakan hasil pemikiran dari kesepakatan wakil 44 negara dunia menjelang berakhirnya Perang Dunia II. B. Sistem Bretton Woods berhasil gemilang. C. Tingkat pertumbuhan pendapatan dunia dan tingkat pertumbuhan volume perdagangan dunia yang pesat. D. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi. E. Tingkat kestabilitas dunia yang memadai yang terjadi pada dua dasawarsa pasca Perang Dunia II. Sistem moneter internasional sekarang. A. Kurs devisa. Kurs devisa masih mendapat sebutan mengambang terkendali atau manager float. Namun sampai tahun 1980 masih menunjukkan banyaknya negara yang masih menggunakan page rate system. B. Special drawing right atau SDR. Pada tahun 1968 berhasil dimasukkan dalam Charter IMF. SDR mendapatkan julukan paper gold atau emas kertas dengan alasan bahwa SDR memang mempunyai fungsi sebagai emas moneter. C. Cadangan emas. Nah, dalam hal ini harga emas dihapus dan negara-negara anggota dilarang mengkaitkan nilai mata uang pada emas. D. Tentang pengawasan. Negara anggota dilarang memanipulasi kurs. Negara anggota harus mengintervensi terhadap nilai valuta asing di bursa valuta asing dan mementingkan kepentingan bersama dalam menjalankan kebijakan. Selanjutnya yaitu ada the buffer stock facility, di mana negara anggota dalam membiayai pembelian bahan-bahan produksi yang bagi negara tersebut itu sangat bersangkutan dan sangat strategis. Lalu slide terakhir yaitu Bait ingin menarik kesimpulannya bahwa sistem moneter internasional ini merupakan suatu aturan dan fasilitas serta organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam sistem transaksi ataupun pembiayaan dalam level internasional. Sistem moneter internasional ini mengalami dinamika dari perkembangan masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari masa standarisasi emas, masa Perang Dunia, masa Bretton Woods, dan perkembangan yang ada dalam sistem moneter internasional ini dapat dikatakan sebagai sarana dunia untuk membangun dan menjaga stabilitas perekonomian perdagangan internasional. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.